Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Misteri soal penamaan baru prosesor Intel mulai terbuka nih. Lewat bocoran presentasi internal, terungkap bagaimana skema penamaan Intel untuk prosesor pada generasi mendatang. Yang pasti, Intel akan menghilangkan branding i pada setiap prosesornya, baik di kelas mainstream maupun premium. Jadi, prosesor Intel nantinya hanya akan disebut Core 3, Core 5, atau Core 7. Nah, khusus di kelas premium juga akan ditambahkan branding Ultra, yang hanya ada di tier Core 5, 7, dan 9. Lalu perubahan juga akan terjadi pada sistem penomoran alias SKU prosesor. Skema penamaan anyar akan mulai diterapkan mulai lini prosesor Meteor Lake. Generasi ke-14 Meteor Lake sendiri dijadwalkan rilis pada paruh kedua 2023 ini. Kalau untuk kalian, gimana nih soal skema penamaan baru Intel ini? Redmi diketahui sedang menyiapkan tablet terjangkau terbarunya, yakni Redmi Pad 2. Nah, belakangan muncul bocoran terkait spesifikasi tablet generasi kedua dari Redmi tersebut. Redmi Pad 2 dikatakan bakal ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680. Sebagai informasi, Redmi Pad sebelumnya memakai MediaTek Helio G99. Lebih lanjut, Redmi Pad 2 akan punya layar 10-11 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate 90Hz. Kapasitas baterainya 8000 mAh. Sementara sektor kamera akan dilengkapi dengan sensor 8MP dan 5MP untuk selfie-nya. Melihat spesifikasi yang ditawarkan, setidaknya dari bocoran sejauh ini Redmi Pad 2 sepertinya tak bawa upgrade signifikan dari pendahulunya ya. Redmi Pad sendiri meluncur secara resmi di Indonesia pada November 2022 setelah debut di Cina pada bulan Oktober. Realme diketahui sedang menyiapkan satu smartphone entry level lagi, yakni Realme C51. Ponsel itu diperkirakan akan segera menyusul C53 dan C55 yang sudah lebih dulu diperkenalkan dalam jajaran C-Series. Realme C51 sendiri terlihat sudah mengantongi sertifikasi resmi di berbagai negara dengan nomor model RMX 3830. Di antaranya termasuk Uni Emirat Arab, Thailand, India, Eurasia, dan juga TKDN di Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa Realme C51 akan segera debut. Realme C51 juga sudah mendapatkan sertifikasi FCC yang turut mengungkap baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W. Sayangnya, spesifikasi lain dari Realme C51 ini tampaknya masih belum banyak beredar. Kapan pastinya ponsel entry level itu akan diumumkan juga belum diketahui. Kita nantikan saja informasi selanjutnya ya. Dengan rencana rilis konsol generasi terbaru yang sepertinya tinggal menunggu tahun, mengingat keterbatasan performa Switch semakin jelas, masalah soal penimbun ini ditanyakan oleh salah seorang pemegang saham dalam rapat terbaru. Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa menegaskan bahwa ini memang masalah yang penting. Solusi satu-satunya saat ini yang mereka miliki adalah memproduksi dan mendistribusikan jumlah konsol next gen yang memang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Mereka akan memantau dan melihat apakah solusi lain dibutuhkan atau tidak nantinya. Nintendo sendiri memang belum mengumumkan soal konsol next gen mereka, terlepas dari beragam rumor dan spekulasi yang meyakini ia akan terjadi dan eksis dalam waktu yang tidak lama lagi. Bagaimana menurut Anda? Solusi terbaik apa yang pernah Anda pikirkan untuk melawan para scalpers? Informasi ini datang dari email internal yang disematkan Microsoft untuk proses pengadilan FTC perihal proses akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard. Di email tersebut tertulis jelas niat Phil Spencer untuk mengejar dan mengakuisisi Sega sejak November 2020 kemarin, dengan alasan jelas untuk mendorong jumlah pelanggan Game Pass di PC, konsol, dan cloud gaming. Proposal tersebut diarahkan Spencer kepada CEO Microsoft, Satya Nadella, dan CFO Microsoft, Amy Hood di kala itu. Tidak jelas seperti apa hasil pembicaraan antara Microsoft dan Sega, hanya saja di April 2021 setelahnya, Microsoft masih memandang Sega sebagai key target semata. Sega tentu bukan satu-satunya perusahaan yang berusaha diserap oleh Microsoft. Ada nama-nama perusahaan lain pula seperti Thunderful, Supergiant Games, Niantic, Playrix, Zynga, Bungie, hingga IO Interactive. Bagaimana menurut Anda? Sega di bawah bendera Microsoft terdengar seperti sebuah berita baik? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.